Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wahdah. Summa salatu wassalamu ala toha rasulillah. Summa salatu wassalamu ala yasin habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli amma ba'du. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat majlis ta'lim al-furqan. Semoga kita semua selalu diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat afiat, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini kita dipertemukan kembali di ruangan masjid yang tercinta ini. Semoga ini menjadi wasilah nanti kita dipertemukan kembali di surganya Allah. Aminnya kenceng, udah pengen masuk surga. Insyaallah dalam ridha dari Allah dan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengawali, mari bersama mendoakan kedua orang tua kita, guru-guru kita, para pendahulu kita, semua orang yang berjasa berbuat baik pada kita, terkhusus yang mewakafkan, memperjuangkan masjid dan semua kegiatannya, termasuk majelis taklim malam ini. Kita doakan anak cucu keturunan kita semoga dijadikan sholih sholihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki yang halal dan barokah. Yang sakit kita doakan sehat, yang sempit kita doakan luas, yang jomblo kita doakan ya rabbal bisirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan ngaji satu makalah yang ditulis dalam kitab Nasaihul Ibad. Makalah ini berisi tentang prediksi kondisi umat akhir zaman. Kalau prediksi ini nanti kita sudah merasakan, bahkan kita ngalami sendiri, berarti saat ini kiamat sudah. Kalau dalam hadis-hadis Rasulullah, kiamat itu hari Jumat. Aturan hari ini ya. Tapi Jumat kapan? Wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang kiamat, beliau hanya menjawab tanda-tandanya saja, tapi enggak pernah sekalipun beliau itu menjelaskan tahunnya kapan, bulan apa, tanggal berapa. Hanya diantaranya beliau menyebutkan bahwa kiamat itu nanti terjadi pada hari Jumat. Kalau Jumat ini insya Allah udah lewat. Karena ini udah hari Sabtu ini, tapi nggak tahu kalau Jumat depan.
Makalah ini berbunyi, sayati zamanun, akan datang satu masa yang umat itu yuhibbunal khamsa, demen dengan yang 5, wa yansaunal khamsa, tapi lupa akan 5. Yang 5 demen, yang 5 lupa. Nanti kita tinggal ngukur diri masing-masing, kira-kira kita masuk ke situ apa enggak. Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansaunal akhirah. Orang itu Orang itu cinta banget dengan dunia tapi lupa dengan akhirat. Padahal doa kita Rabbana goyang semangat gitu loh. Wong depannya udah ada roti sama jeruk, masa udah semangat. Jangan Ustaz makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, gitu kan kelihatan masih hidup. Rabbana ya Allah atina, datangkan kepada kami fid dunya, kehidupan dunia hasanah, enak. Mas, intinya gampangnya begitu. Di dunia enak, wa fil akhirati hasanah, di akhirat enak, wa qina adzab, jauh dari api neraka. Itu doa kita. Tapi nyatanya kita itu kalau dunia demen banget, akhirat enggak begitu-begitu amat. Mau bukti? Kita kalau urusan dunia berjam-jam betah, kalau urusan akhirat enggak betah. Ngaji loh, ngaji. Berapa lama kita ngaji? 1 jam. Kalau ibu nonton HP, nonton TikTok berapa jam? 2 jam. Iya. Kita baca Quran, mata kita kuat berapa menit? Setengah jam. Kalau baca tulisan di WA itu mulut nih loh sama-sama gerak, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Kalau menyebut la ilaha illallah, la ilaha illallah, kuat berapa menit? Tapi kalau ngoreksi tetangga dari ujung gang sampai ujung gang, kuat berapa jam? Itu udah bukti. Kita kalau urusan dunia berani bayar mahal, tapi kalau urusan akhirat kita nggak berani bayar mahal. Alhamdulillah, Bunyai hadir. Monggo Bunyai. Kalau di Jawa, kalau istrinya kiai kan manggilnya monggo Bunyai, wis monggo pinara. Kita kalau urusan dunia berani bayar mahal, tapi kalau urusan akhirat nggak berani. Tuh kotak tuh masih ada saksi hidup. Itu saya yakin ketika dibongkar yang warna merah, warna biru belum tentu ada. Ini loh. Walaupun kotaknya warnanya merah sama biru, itu aslinya yang bikin maksudnya tuh masukin yang merah sama yang tadi masukin warna apa, Bu? Rahasia ya. Kita kalau mau ke masjid, ini kayak ini nih, malam ini ngaji, kan ada kotak 2 itu. Peruntukannya beda ya? Kok dibedain gitu loh? Ya pokoknya itu. Kita bawa uang 50.000, itu kegedean apa kekecilan? Ya Allah, kok jujur banget ini.
Bahkan kadang ada yang sampai mampir ke warung loh buat nuker. Yang ketawa pelaku, yang diem langsung kok saya banget. Ini kita isi 50.000 itu kayaknya kegedean ya. Padahal itu urusan akhirat. Lah kira-kira ibu besok hari Sabtu diajak sama suami, yuk mak makan keluar sama anak-anak sama cucu. Bawa uang 500.000 kegedean bukan kecilan. 50.000 tadi bilangnya kegedean, giliran 500 kekecilan. Padahal yang 500 nanti ujung-ujungnya pulang ke rumah perut mules. Iya, 500.000 kekecilan. Lah yang 50.000 bilangnya kegedean, masukin warna abu-abu. Ya Allah, minta surga. Surga abu-abu. Kang parkir aja abu-abu ya. Kata malaikat, ya Allah disamain nama kang parkir 2.000. Ini bukti bahwa orang itu akhir zaman yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Demen dunia lupa akhirat. Kira-kira kita nih loh masing-masing masuk nggak? Lah mau jawab gue ragu-ragu. Kita ini nanya diri masing-masing, jangan nanya ke tetangga, jangan nanya ke temen. Kira-kira kita udah masuk ke golongan itu apa belum? Lu kok nggak tahu? Wong dirinya sendiri kok nggak tahu? Yes, pokoknya mau ngaku mau enggak urusan masing-masing kok ya. Wong nyatanya tadi pertanyaan saya jawabannya ya pada ngaku. Kota amal 50.000 kegedean, mau makan 500.000 kekecilan. Kan ibu yang jawab, saya kan cuma nanya doang, iya kan? Yang pertama, yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Kalau urusan dunia betah lama, urusan akhirat enggak betah lama. Kita sholat, ibu kalau sholat duhur berapa menit? Malu. Berapa menit? Biasanya kalau mules bentar, kalau nggak mules sedang itu yang saya tanya itu berapa? Kalau berapa itu jawabannya angka loh. 5 menit. Ada yang bisa nawar dari ini 5 menit? Wah, saya mah 3 menit udah hafal kok. Ada yang jawab saya 1 menit bisa. Paket kilat khusus. Itu yang cuma taruhlah umpama 1 rakaat 1 menit, berarti kalau 4 rakaat 4 menit. Itu aja kadang ketika ibu sholat Allahu Akbar, depan rumah ada titit paket. Sholatnya dikebut apa dibatalin? Yang cuma 4 menit masih ditawar loh mau dikebut. Gara-gara ada yang pernah ngalami lagi sholat dipanggil sama paket? Sering loh. Ditungguin dari pagi enggak datang-datang giliran sholat. Itu ngetes masih bisa sabar apa enggak, itu loh yang cuma 4 menit. Yang pertama. Yang kedua, wa yuhibbunal hayata wa yansawnal mauta. Yang kedua, orang itu demen banget dengan kehidupannya, lupa bahwa dia akan mati. Calon semua ya? Udah siap? Iya, camat, calon mati. Udah siap apa belum? Belum, kapan siapnya? Iya wis terserah Allah lah ya. Cuman nyatanya
kita ini padahal sering loh diingatkan dengan yang namanya kematian. Kan sering kan pada nyelawat takziah itu ya. Itu kan tujuannya untuk ngingetin. Orang kebantenan, gang apa ini? Gang Elang. Kalau kamu takziah tuh ingat bentar lagi kamu gitu. Kalau kita lagi sering pada ziarah enggak? Ziarah itu loh situ. Ke Budi Dharma ke Sandiaga Hill biasanya orang sini. Di Dharma ya? Enggak ada yang ke Sandiaga Hill, enggak ada. Oh, kok lah, ya siapa tahu Sandiaga Hill Kerawang yang harganya 2M. Iya di Kerawang sono. Mungkin malaikatnya agak baikan sono. Kalau nanya dikasih contekan dulu. Mana bisa, enggak bisa. Kita kalau ziarah ke kuburan itu kan dianjurkan untuk mengucap salam. Apal salamnya, Bu? Udah gitu tok. Wah, korupsi. Korupsi doa itu. Lanjutannya? Wah. Coba itu yang bawa buku-buku Yasin itu coba dilihat salam masuk ke area pemakaman muslim itu assalamualaikum ya ahlal kubur atau kadang ya ahlad diyar wa ana insyaallahu bikum kok melongo. Biasanya pendek Ustaz, biasanya pendek. Biasanya pendek. Nah itu yang buku Yasin coba cari Bu. Salam masuk kuburan. Kira kita kemana-mana jadi simpel aja. Assalamualaikum ya ahlal kubur wa ana insyaallahu bikum. Belum ketemu Bu. Tinggal dikit. Bikum lahikun. Ntar dicari tuh di buku-buku itu Yasin. Itu kan isinya kan assalamualaikum salam sejahtera untuk kalian semua wahai penduduk kuburan. Wa ana dan saya insyaallah dengan izin Allah bikum bersama kalian lahikun sebentar lagi nyusul. Doanya udah serem ya. Insyaallah sebentar lagi saya. Makanya pada nggak berani baca. Makanya nggak dibaca. Adanya jangan begitu. Nggak terus gimana? Lo nggak maksudnya itu biar inget mati itu loh. Doa itu kan wa ana insyaallahu bikum lahikun dan saya insyaallah dengan izin Allah bikum bersama kalian lahikun nyusul. Berarti asal kita ziarah itu ngasih kabar ke orang yang besok udah tenang bro, bentar lagi saya nyusul. Berarti ya diingetin mati. Cuman kadang orang ziarah kubur malah kayak orang wisata. Betul. Sono jajan mie ayam yo. Padahal kematian itu udah diinformasikan pokoknya asal udah umur 35 40 ke atas itu informasi udah dikasih tahu. Udah merasa belum? Rata-rata baru 25 sih ya. Makanya belum. Ini baru 15. Yang udah umur 40 ke atas. Ini umur 35 25 sih ya. Makanya belum. Ini saya kasih tahu. Ntar kalau udah umur segitu itu pemberitahuan dari Israel itu udah masif. Masif itu artinya terus. Udah sadar belum sih kalau kita udah dikasih tahu? Udah di WA sama Israel itu kita udah di WA. WA-nya macam-macam di Japri, bukan lewat grup Japri. Kalau nggak percaya, ntar pulang dari sini yang umur 40 ke atas loh ya, yang umur 20 ya belum. Buka kerudung, ngaca, jerit.
Ini dibuka, jeret, loh udah ada putih. Nah itu WA dari Israel. Nah, kemudian setelah itu coba senyum agak lebar. Wah, WA dari Israel. Udah itu ganti lihat ini. Dulu perasaan mulus kok sekarang WA dari Israel. Oh, pada ngeliat, pada ngecek. Udah di WA apa Israel kok belum? Belum. Ya wis lah terserah. Iya. Dulu kalau ngelihat nggak perlu pakai ini. Tuh. Ya termasuk saya udah 45 sekarang. Udah di WA saya. Makanya saya tutup pakai peci. Ini pakai ini tuh. Ini kanan kiri udah. Kalau ini masih lumayan lah. Dulu di tas isinya minyak wangi. Dulu, sekarang Resker boleh di Aduh. Itu WA dari Aduh, ya Allah, ya Allah. Cuma ya, yang di WA belum tentu disamperin. Kadang Israel itu yang ngacak random, Bu. Random itu bahasa orang sini apa? Ngacak. Pokoknya suka-suka Israel perintah Allah. Wong Israel itu kalau nyabut kan nggak ngeliat akte dulu. Kalau dicek aktenya, wah udah umur segini ambil, enggak. Wes pokoknya suka-suka, kadang malah yang muda seger buger itu yang diambil. Kalau ngambil yang udah sepuh itu nggak ada tantangannya, nariknya ting, gampang. Kalau yang masih muda kayak begini kan. Makanya cepetan. Keburu Prabowo dilantik loh. Ntar biaya nikah ditaikin repot. Nah, kita itu lupa yang itu pasti datang. Makalah mengatakan al-mautu bab wa kullun nasi dakhiluha. Kematian itu ibarat pintu yang setiap orang pasti akan masuk ke sana. Yang takut yo mati, yang berani yo mati. Biar ibu takut ya tetap, justru malah yang takut-takut itu loh yang disamperin di Uber sama Israel itu yang takut, yang berani malah Israel. Wah yang ini mah belakangan. Sama kayak guru di sekolah loh Bu. Kalau ada murid kok ngumpet di belakang ini, biasanya sama guru malah ditunjuk, maju. Kalau yang di depan gini malah nggak ada tantangannya. Biasanya begitu. Yang kedua, yuhibbunal hayata wa yansaunal mauta. Orang itu senang dengan kehidupannya tapi lupa dengan kematiannya. Yang nomor 2. Yang nomor 3, yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Yang ketiga, Jadi udah matian. Yang tua udah. Matian. Udah kan? Aduh, yang nyatet udah kan? Oh gitu, lagi di WA sama Israel sih. Oh balesin WA, ya wis lanjutin lah. Lanjutin lah kalau udah di WA sama Israel. Balesin. Belum siap ntar dulu gitu. Yang ketiga, yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Orang itu demen banget dengan harta bendanya, dengan duitnya, tapi lupa dengan hisabnya. Demen duit gak Bu? Sama saya. Sama berarti.
Justru kalau ada orang nggak demen sama duit, itu perlu dibawa ke grogol. Memang udah pernah ke grogol? Ya mungkin punya saudara di sono gitu. Lah iya, orang kalau udah nggak demen sama duit bahaya, perlu dibawa ke psikiater, kalau nggak ya kan grogol. Lah iya, duit iyo, jangan kan nih bocah kecil umur 2 tahun 3 tahun nangis, kasih duit, apalagi bocah umur 30 tahun. Umur 3 tahun bocah nangis kasih duit, diem. Itu pun kalau disuruh milih udah tahu. Saya pernah ngecek langsung anak saya kok. Pak, bagi duit. Kata apaan? Jajan. Milih ini apa ini? Udah tahu, milih yang itu. Itu anak umur 4 tahun, apalagi yang umur 40 tahun begini. Hah? Demen. Itu manusiawi, Bu. Nggak ada larangan, ya justru malah harus. Makanya kalau kita demen sama harta kita, semuanya demen ya. Kalau mati jangan ditinggal, bawa. Yang mati. Kalau kita demen sama duit kita, kalau mati bawa. Paling pada mikir caranya gimana gitu ya. Wong kuburannya cuma 2x1. Bawa motornya gimana? Motor PCX baru. Bawa mobilnya gimana? Caranya. Yang penting kan caranya, kan gitu ya. Orang cerdas itu kalau dia mau kemana-mana udah booking tempat dulu. Umpama ibu nih ntar akhir bulan ada rencana mau jalan-jalan ke Bali. Ya sekalian, ngarang aja kalian yang jauh lah ya. Orang yang cerdas itu pasti akan booking tempat dulu. Booking hotel, kalau perlu booking kendaraan, booking yang koki untuk masakin, kalau perlu drivernya mau jalan-jalan kemana. Begitu kita nyampe sono semuanya udah siap. Itu orang cerdas. Kalau orang kebalikannya cerdas apa? Ya kalau dibilang goblok kayak saru ya, dibilang PA ya enggak pantas. Orang kalau enaknya apa? Goblok, PA, bego. Kalau orang sini nyebutnya apa? Ntar biar saya ikut. Bodoh. Kalau orang bodoh mau jalan-jalan ke Bali nggak mesen apa-apa, pokoknya berengkot. Berengkot itu apa? Kalau perlu kompor di bawah, panci di bawah. Lah iya. Aslinya dia banyak duit, cuman karena dia PA. Akhirnya duit yang diikat karet di bawah, yang di celengan biskuit kongguan bawah. Itu orang PA. Sama Bu, kita ini pasti akan berkunjung ke akhirat. Orang yang cerdas akan booking tempat di surga. Caranya, nah tuh. Tuh booking tempatnya lewat situ. Booking tempat gocek. Ini ibarat kita booking tempat. Duit kita nanti bisa kita nikmati di akhirat nanti dengan cara booking dari sekarang. Kalau duit kita simpen, begitu kita berangkat ketinggalan. Apalagi ibu-ibu yang pakai gelang dari sini sampai sini. Lah kok Israel nyamper inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kira-kira gelang ini nanti pindahnya kemana? Ayo. Ayo.
Kira-kira gelang ini pindah ke anak apa ke istri yang baru? Oh, kan tahu tuh. Loh, kalau suami yang meninggal, saya percaya ibu itu rata-rata setia. Tapi kalau istri yang meninggal, laki istri belum 7 hari tahlilan ya tahlilan, cuman kan kalau yang tahlilan ibu-ibu kan yang gini la ilaha illallah lah mana gantinya anak maknya ya anak-anak mana. Tapi kalau ibu loh, ini survei membuktikan ini laki masalahnya yang ngomong. Survei membuktikan biasanya sama-sama ditinggal. Kalau ditinggal suami itu anak keurus. Tapi kalau ditinggal istri malah laki itu lebih seneng ngurus anak tetangga daripada anak sendiri. Nah makanya lebih baik itu. Maka orang itu tadi kalau cinta dengan duitnya, buat booking tempat dulu di sono dengan cara tuh. Booking tempat kok goceng juga. Itu namanya bukan booking tempat itu, Pak. Yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Padahal duit kita itu nanti akan dihisab. Duit itu pertanyaannya 2. Dapatnya dari mana, makainya kemana. Kalau ilmu, umur, sehat, itu pertanyaannya cuma dipakai buat apa, dapat dari mana enggak. Tapi kalau duit, pertanyaannya dapatnya dari mana, makainya kemana. Lah dalam hal ini ada 4 kemungkinan. Kemungkinan pertama ada orang dapatnya halal, makainya halal. Biar duitnya banyak, insya Allah nanti surganya duluan. Daripada ustadz duluan yang ini loh nanti itu. Dapatnya halal, makainya halal. Dia kerja beneran, bisnis beneran. Masjid butuh AC, butuh apa, dia nyumbang. Itu masuk surganya paling duluan. Yang ustadznya belakangan, nebeng sama yang itu tadi. Nih orang kaya yang dapatnya baik, makainya baik. Insya Allah ini begini semua ya. Amin. Makanya itu kotaknya penuh tuh kan ya. Yang kedua kemungkinannya dapatnya bener tapi makainya nggak bener. Ya dia kerja beneran, halal kerjaannya, dagang, bisnis bener, tapi giliran dapat duit, makanya nggak bener. Habis gajian temen-temennya ditraktir buat tuh. Yang ketiga, dapatnya nggak bener, tapi makainya bener. Apa? Nyopet, habis nyopet ngisi kotak amal. Habis korupsi nyumbang pesantren. Habis korupsi nyumbang masjid. Ayo, itu dapatnya haram, tapi makainya. Lah kayak gitu gimana? Lah kalau kita yang terima mah nggak tahu, orang yang ngasih loh. Umpama malam ini mainan HP iseng, masang slot dapat 10 juta. Yang 5 juta masukin ke situ. Gimana itu? Umpama, jangan ditiru loh, jangan sampai kejebak slot. Udah berkali-kali ada orang curhat ke saya gara-gara babak belur, gara-gara slot. Baru 2 hari 3 hari yang lalu. Motor 2 udah lenyap. Sekarang udah surat rumah udah di tangan bank. Udah 3 bulan belum setoran, siap-siap disita gara-gara slot. Yang sebelumnya sama,
Malah klub itu suami istri kecanduan slot, rumah udah kejual, sekarang ngontrak. Kendaraan mobil motor atu lunas semua. Untung enggak itu anaknya. Nah, iya betul. Nah, yang ketiga, dapatnya haram, makanya bener. Ini sama saja kayak orang nyuci baju pakai air najis. Bukannya bersih malah tambah. Misalnya uang dapat haram, terus ngisi kotak amal, itu ibarat nyuci baju pakai air najis. Nah yang keempat malah bahaya ini, paling pol bahaya, dapatnya haram makanya haram. Kalau dulu orang proyek bilangnya duit setan dimakan demit. Oh, iya. Makan jin. Nah, kalau dulu saya sekitar tahun 2001 awal-awal ke Jakarta pernah kerja di proyek. Itu ya baru tahu dunia proyek ya kayak gitu. Semen 1 truk turun, itu kadang disisain 50 sak, nanti dijual. Entah ke toko material, entah ke orang yang bangun. Ya itu kan duit haram. Lah begitu dapat duit buat main judi, buat main kartu zaman dulu, karena dulu kan belum ada slot, buat main kartu, itu namanya duit setan dimakan, makan jin. Kalau teman-teman saya proyek dulu bilangnya duit setan dimakan demit. Lah duit kita itu nanti dapatnya dari mana, makanya kemana, semua ditanya. Semakin banyak yang kita punya, pertanyaannya semakin banyak. Jadi enakan lama apa bentar nanti hisapnya, Bu? Enakan lama apa bentar? Tapi kok pengennya banyak duit ya? Pengennya banyak duit tapi hisapnya bentar gitu ya? Pengennya. Yang ke berapa tadi itu? 3 ya? 3 tadi. Sekarang keempat. Wah udah 8:30, udah habis waktunya ya? Oh loh, situ dekat rumahnya, saya jauh. Oh, udah nyebrang pulau, melewati lautan BKT. Udah pakai paspor. Yang keempat, yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Ada yang bisa mengartikan? Yuhibbunal qusur, orang itu rata-rata demen banget dengan rumah, bangunan rumah tempat tinggalnya. Wa yansaunal kubur, dan lupa akan kuburan, rumah masa depan. Rata-rata gitu ya. Rumah yang kita tempati sekarang itu kalau bisa dibangun senyaman mungkin, seenak mungkin. Pasangin AC yo. Pokoknya yang senyaman mungkin. Padahal kita tinggal di situ berapa lama? Berapa lama? Kalau masih muda udah kebeli rumah, kayaknya jangkauannya masih lama ya. Lah kalau umur 62 baru kebeli rumah. Sementara Rasulullah kalau ngikuti Rasul umurnya 63. Setahun lagi. Apalagi yang lebih parah udah 62 tahun 11 bulan 25 hari. Tinggal 5 hari. Begitu beli rumah saking senengnya, kaget jantungan mati. Belum sempet nikmati rumah baru. Ya demen banget tuh kita sama rumah kita ya. Makanya kadang malah enak yang kontraktor ya Bu ya. Kontraktor, tahu kontraktor? Nah, orang kontrak enak. Bawa rumah kebanjiran, orang nggak mikir nguruk, pindah. Bocor, nggak mikir betulin genteng, pindah. Nanti begitu dikisap sama malaikat, rumahmu dari mana? Oh sorry, saya nggak punya rumah. Wah, nggak jadi. Aman. Yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Rumah yang kita beli, kita bangun, kalau perlu desain dari kita. Begitu kita meninggal, orang udah nggak mau nyebut itu rumah kita. Kita kalau misalnya meninggalnya jam segini nih,
Ini kan biasanya nguburnya besok. Itu orang-orang ngomongnya begini. Jenazahnya itu langsung apa nginep. Bahasanya orang ini sini apa? Nginep kan ya? Bahasa nginep itu orang yang tidur di bukan rumahnya, itu bahasanya nginep. Misalnya Reza main ke rumah saya, mau pulang kemalaman, ya udah Za, nginep sini aja. Itu berarti nginep itu kita tidur di rumah yang bukan rumah kita. Lah itu rumah kita beli pakai duit kita, yang desain kita. Begitu kita nyawanya sudah nggak ada, kita dibilang mau tidur di kamar juga udah nggak boleh. Ya, yang suami katanya dulu sehidup semati, pret. Begitu nyawa sudah nggak ada, nggak boleh tidur di kamar, udah nggak boleh, dipindahin ke ruang. Pakai spring bed yang bagus udah nggak boleh, pakai bed cover yang bagus nggak boleh, suruh pakai kain yang pakai tikar pandan, pakai kain. Makanya kata Roma Irama itu, wajah dan tubuh indah. Takut ada yang nyawer kalau saya nyanyi. Yang dulu dipuja-puja. Marissa Haque udah umur segitu cakep sih ya. Begitu selesai, waduh selesai. Yang tinggal apa? Amal baiknya. Kalau dia baik dikenang baik, kalau dia kurang ajar, begitu dia meninggal orang-orang bukan innalillah malah alhamdulillah. Umpama di sini ada orang yang hidupnya super ngeselin, tetangga depan belakang kanan kiri atas bawah dimusuhin. Begitu dia meninggal, di umpama disiarin di sini si Reza yang ngomong, telah pulang ibu Fulan bin Fulan. Langsung orang-orang alhamdulillah, penyakit hilang. Gak ada yang rusuh. Ya Allah, pasti kita ke situ ya, pasti ke kuburan ini, pasti. Makanya ya sering-sering survei. Kalau orang mau beli rumah kan survei dulu ya. Ya sekarang survei kira-kira antar sebelah mana gitu loh. Apa pesen yang deket pintu, apa yang deket kantin, apa yang sono, yang mepet, apa namanya? Wah, tuh apa loh ya? Yang terakhir, yang ke-5. Yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Orang itu akan demen dengan sesama manusia begini, sesama makhluk, tapi lupa dengan sang khaliq, sang pencipta Allah. Kita lebih demen dengan makhluk daripada khaliq. Khaliq itu Allah. Makhluk itu ya bisa manusia, bisa yang selain manusia. Ada orang itu yang lebih demen dengan burung daripada dengan Allah. Wong dia itu mandiin burung, kadang rawatin burung berjam-jam, giliran sholat cuma 2 menit. Ada orang yang khusyuk begini aja nih. Ini kalau saya pulang nih kalau malam libur itu banyak yang begini aja. Nah, kerjaan yang nggak maju-maju. Lah iya kalau maju nyebur masalahnya. Itu bisa khusyuk. Kadang saya kalau waktu longgar iseng berhenti. Saya tanya, kadang saya bawa rokok, kadang bawa makanan, saya ajak ngobrol, "Bang, ini mancing sampai jam berapa?" Ya sekuatnya lah. Sekuatnya sampai jam berapa? Kadang sampai subuh. Yuk Allah. Subuh. Lah itu nyampe rumah langsung tidur, nggak sholat subuh. Aduh, saya sholat setahun 2 kali. Nungguin si Dul Fitri sama Dul. Lah iya, sholatnya nungguin si Dul Fitri sama Dul. Lupa sama sekali dengan sang pencipta, hanya gara-gara ikan gini. Coba kalau ibu mungkin kapan-kapan ada kegiatan lewat BKT situ,
Bejejer sampai subuh gitu. Apalagi malam libur. Ya Allah, iya kayak gini kan besok Sabtu libur. Itu kadang ada yang masih pakai baju kerja. Saya tanya, "Bang, belum pulang?" "Belum." Istri nggak nanya. Udah biasa. Anak nggak kangen sama anak? Gampang anak. Ikan. Yuhibbunal khalqa wa yansaunal khaliq. Orang itu lebih demen dengan makhluk daripada dengan sang khaliq. Untuk beli burung kadang konon katanya sampai jutaan. Yuk. Giliran ada panitia pembangunan masjid musola datang ngasihnya goceng. Itu minta surga lagi. Minta surga lagi, minta selamat, minta rezeki lah banyak ya. Padahal burungnya buat beli jangkrik aja minimal udah 15.000. Saya juga punya masalahnya, makanya tahu saya. Buat beli jangkrik 15.000 giliran kotak amal goceng. Ya Allah, Rabbi walillahil hamd. Tapi wong nyata kok ya. Nyata kita loh. Kita nih kalau ibu-ibu rata-rata sama binatang kan nggak begitu seneng lah ya. Tapi kan ya sesama manusia ya. Gara-gara ngurus anak ya sampai kadang Allah dilupakan. Padahal Islam itu begitu mudah. Kita ngomong anak sambil nginget Allah ya bisa, nyatanya lah itu tuh ngaji sambil bawa anak. Iya. Itulah hebatnya perempuan, di situ saya salut. Perempuan itu 5 pekerjaan dalam satu waktu bisa. Saya 1 pekerjaan ya 1 fokus. Ya kalau perempuan 5 pekerjaan dalam satu waktu bisa. Saya sering berhatiin kok. Saya lihat pertama itu nyalain mesin cuci, ceklek 1. Habis itu langsung ke dapur, masak nasi 2. Habis itu ngambil sapu 3. Habis itu ngepel, ngambil pel 4. Habis itu ngambil HP update status. Yang pelaku ngaku udah. Lah kalau laki Bu, kalau pekerjaan 1 ya 1. Untuk nyambi gitu nggak bisa. Ini pelakunya masalahnya. Lah satu hari pernah habis gitu-gitu semua kan, istri katanya bumbunya ada yang kurang, nyalain motor keluar, "Mas, itu si Alvin, saya mau ke pasar bentar ini." "Ya, saya lagi duduk di teras sambil main HP." Fokus main HP, akhirnya anak saya yang kecil ngeluyur kemana nggak tahu. Begitu maknya pulang, "Mas, Alvin mana?" "Mana ya?" "Ya Allah Mas dititipin bentar aja hilang." Laki Bu, 1 ya 1. Kalau perempuan sambil ngaji ngomong. Mana bisa laki sambil ngaji ngomong? Coba aja ntar kalau punya anak, udah coba nanti sambil ngaji ngomong. Saya acungin 4 jempol kalau bisa. Hebatnya perempuan nih. Sambil ngaji yo ngomong. Kadang sambil dagang yo bisa. "Bu, saya punya kue terbaru loh, nggak mau ngicipin nyobain." "No, sambil ngaji." Pokoknya jos lah pokoknya perempuan. Pokoknya ras terkuat itu yang begini. Kalau yang begini mah sangar kelihatan di luaran bentaran. Nah, begitu di rumah, "Mas, balik lagi beli pampers." Ya. Ya Allah, Rabbi. Udah 8:30 udah lebih. Insyaallah kapan-kapan lanjut lagi kalau kasih sehat panjang umur. Al-Fatihah.